dilakukan bahwa Dr. Richard dia menjual dan mempromosikan produknya berupa whey tomato, jenis kapsul, suplemen yang isinya adalah tomat putih yang berkhasiat untuk memutihkan dan mencerahkan kulit melalui TikTok dan Shopee. Ternyata setelah dilakukan pembelian dan melihat komposisi pada kemasan, ternyata kandungan dari suplemen yang dijual oleh Dr. Richard tidak mempunyai kandungan tomat putih atau solanum persicum atau dalam kurung whey tomato. Sekarang saksi juga menerangkan tidak pernah ngelab, tidak pernah uji lab produk tersebut. Lalu bagaimana saudara saksi bisa mengatakan bahwa itu tidak ada kandungan tomat putihnya, sementara dari hasil konfirmasi penyidik Polda Metro Jaya kepada BPOM, dan di mana BPOM sudah menjawab surat tersebut bahwa BPOM mengatakan bahwa bersama ini kami sampaikan saat ini belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi kandungan bahan pada produk whey tomato di laboratorium kami. BPOM saja ini tidak berani mengatakan karena tidak mempunyai penanda maupun metode uji yang tervalidasi. Ini BPOM. Sementara saksi bukan lembaga yang berwenang, kok bisa mengatakan bahwa di whey tidak ada kandungan tomat putihnya? Nah, kok bisa ya? Sementara pada tanggal 9 Maret 2025 jelas BPOM melakukan rilis mengatakan bahwa BT tidak pernah ada kandungan selama di koperasi itu. Seperti yang saya jelaskan di bawah ini, ya, reduce L-glutathione dengan selama di koperasi itu adalah dua bahan yang berbeda, yang jangan disamakan. Karena seperti yang tadi sudah saya katakan, ya, misalnya seperti kue itu dibentuk dari yang namanya tepung dan telur. Mungkinkah ada ujian memeriksa kandungan telur di dalam tepung? Ini dua ini perlu dilakukan. Kalau misalnya yang ada kandungan solanum di koperasi itu, otomatis komposisinya akan tertulis solanum di koperasi pun. Dan ini pun sering sekali digunakan oleh terdakwa Richard di produknya dia yang ada tomat putih. Banyak sekali. Sementara ini kalau lucunya di BT, dia mengaku di situ ada solanum di koperasi pun, komposisinya tidak ada. Ini bukan ditolak belakang seperti itu. Oke, berarti saksi tidak berdasarkan uji lab, namun berdasarkan keterangan dari Dr. Richard sendiri, gitu ya? Ya, dan keterangan ada rilis dari siaran pers dari BPOM. Sementara BPOM telah mengeluarkan keterangan tertulis seperti yang tadi saya bacakan. Oke, saksi, saya bacakan pasal 435 untuk pasal 138. Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan istilah farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau pemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan yang pidana penjara selama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini diatur pasal 138 ayat 2. Lalu pasal 138 ayat 2 nya, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sejenis farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat, pemanfaatan dan mutu. Artinya yang dapat dipidana dengan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan adalah mereka yang mengedarkan sejenis farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau mutu, persyaratan keamanan, khasiat, pemanfaatan dan mutu. Saksi menjawab dengan tegas nomor 13. Dengan cara seperti inilah terdakwa melakukan tindak pidana. Pertanyaan saya, apa parameter produk yang dapat dikenakan pasal 435 yaitu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan
atau khasiat pemanfaatan dan mutu. Tadi kalau tidak salah kan saya dengar yang ada menyimpan, mempromosikan. Nah, kenapa kita mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan klaim? Iya, pertanyaan saya, standar bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar itu parameternya apa? Apakah cukup dengan melihat promosi kemudian tidak sesuai dengan yang di label, ataukah harus dalam uji label dulu? Silahkan nanti kalau untuk dinasti ditanyakan ke saksi. Kan begini, saksi mengatakan dengan tegas, kalau saya analogikan ya di kasus penganiayaan, bagaimana cara pelaku dilakukan tindak pidana, misalnya kasusnya, maka saksi yang menjawab dengan tegas ini dengan dipukul, dengan tarik kepalanya, dipukul, diinjak, kan begitu ini. Ini analoginya ini juga sama. Saksi ini dengan tegas, tapi ketika saya tanya lagi di sini, kok saksi tidak bisa jawab? Apa parameter produk yang dapat dikenakan pasal 435 yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan? Persyaratan keamanan, salah satunya di enak salmon. Di enak salmon itu adalah kayak gini, dimana polisi sudah buka, jelas itu bisa mengakibatkan membisa, ya saya bilang mengakibatkan kerusakan pada wajah. Kenapa? Karena isinya sendiri sudah terkontaminasi dan dioperasikan dengan menggunakan jarum. Diatur di mana? Kalau yang seperti saksi jelaskan itu tidak memenuhi standar keamanan. Karena ini bicara hukum, ini bicara aturan. Orang yang hukum berdasarkan aturan. Jadi begini, untuk selebihnya Anda bisa tanyakan ke saksi. Jadi saksi tidak bisa jawab. Untuk lebih lanjutnya Anda bisa menanyakan ke saksi. Makanya kalau saksi tidak bisa jawab, kenapa dengan tegas mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan harus jelaskan loh. Pertama, sudah dari rilis Bepom pun sudah jelas dikatakan bahwa di enak salmon pun jelas melakukan pelanggaran undang-undang kesehatan. Rilis dari enak salmon ini jelas itu ada jadi sebelum saya lapor. Untuk meto, tadi saya jelaskan. Oke lah, saya terima jawabannya seperti itu, jawaban saya seperti itu. Kembali untuk meto bagaimana? Kenapa meto yang saksi klaim bahwa itu adalah produk yang berkaitan, terus belum tahu itu karena saksi belinya di tempat lain belum berkaitan. Tapi katakanlah, ya, kalau kalimat saksi itu benar, kenapa itu bisa dikenakan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau kesehatan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu? Kenapa metode tidak memenuhi syarat sehingga saksi laporkan dengan pasal 435? Ya di sini juga saya kan sering membaca aturan dari Bepom, ya bahwa tindakan yang lebih dari konsumen yang dilakukan pelaku usaha di atas, di sini yang BT, melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 terkait tentang kesehatan. Pasal berapa saksi? Yang ini kan sudah jelas di sini, tinggal dibaca aja mau. Enggak, yang saksi terangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang kesehatan pasal berapa? Ini boleh dibahas publik juga, saksi. Ya kan silakan ditanyakan ke saksi ahli pidana. Oke. Iya. Tidak tahu. Iya, saksi jawab tidak tahu. Ya, saya ada juga yang lain. Iya. Dia tahu pasal yang mulia. Oke. Saksi saya kasih tahu kalau begitu. Di dalam pasal 138 ya, mengenai sedia farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan pemanfaatan dan mutu. Kemudian kita buka coba penjelasan dari pasal 138 Undang-Undang Kesehatan. Ternyata di dalam penjelasannya itu cukup jelas, tidak diatur. Lalu siapa yang bisa menafsirkan bahwa produk yang tidak memenuhi standar keamanan mutu kualitas itu seperti apa yang bisa dikenakan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan? Saksi tahu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Saksi tahu tidak? Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Saksi tahu tidak? Oke. Di dalam pasal 402 bagian ke-20 tentang pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan CHRT.
Di bagian ke-20 tentang pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT itu diatur di dalam pasal 407. Upaya ayat 3, 407 ayat 3, upaya pemastian mutu dan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ini berarti turunan menjelaskan yang tidak memenuhi standar mutu yang bagaimana diatur di PP 24 PP 28 tahun 2024. Ayat 3 pasal 407 ayat 3, upaya pemastian mutu dan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada sendiri melalui kegiatan sampling dan pengujian berdasarkan analisis resiko, bukan membandingkan dari kelompok kemudian ke label, tetap melalui pengujian laboratorium. Ini peraturan pemerintah.